Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Rayatul Ulum, yang saya hormati Ibu Kepala SMK Taruna Husada dan segenap jajaran Dewan Guru dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah, yang mana atas berkah rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah penuh terang menerang ini. Di zaman sekarang kita sudah hidup dengan keadaan yang mewah, tidak perlu berperang, tidak perlu saling menyakiti satu sama lain. Berbeda dari zaman Rasulullah, kita harus berperang untuk membela agama Allah. Bahkan Rasulullah mati-matian untuk membela umatnya, mati-matian untuk mempertahankan agama Allah, bahkan nyawa taruhannya. Banyak sahabat-sahabat yang sudah meninggal, yang mati syahid di peperangan demi membela agama Allah. Beruntunglah kita hidup di zaman sekarang, zaman yang tidak perlu berjuang, kita hanya menikmati suasana yang sudah terang ini. Rasulullah pernah berkata, "Mengabdilah engkau kepada orang tuamu, hormati beliau, sayangi beliau." Tapi mengapa kita tidak bisa melakukan semua itu? Kita masih sering melawan kepada orang tua kita, apalagi ibu kita. Sungguh besar pengorbanan ibu kita kepada kita. Dia telah melahirkan kita, menyusui kita, merawat kita, memandikan kita. Semua itu ibu kita lakukan tanpa meminta imbalan. Ibu kita sudah berjuang mati-matian, bahkan di saat beliau melahirkan, beliau harus bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Apakah kita tidak bisa membalas pengorbanan beliau? Kita cukup mengabdi kepada ibu kita, bahagiakanlah mereka, karena itu yang mereka inginkan. Mereka tidak menginginkan harta kita, tapi beliau menginginkan kita untuk bahagia. Harta nyawa beliau korbankan demi membahagiakan kita. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idatan 'allakum tashkurun." Dan Allah telah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apapun. Dan Allah memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Apakah sudah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Tentu tidak. Kita diberi mata, sudah gratis. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan mata? Cukuplah kita membaca firman-firman Allah, melihat hal-hal yang kebaikan, bukan keburukan. Tapi mengapa kita membaca ayat-ayat Allah 1 jam pun kita sudah meneteskan air mata? Bukan air mata tanda khusyuan, tapi air mata tanda kekantukan. Tapi mengapa ketika kita melihat maksiat, jangankan 1 jam, 1 hari 1 malam pun kita kuat. Kita diberi telinga untuk mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan kebaikan. Tapi mengapa telinga kita pakai untuk keburukan? Kita mendengarkan hal-hal maksiat, ghibah, fitnah dan segala macam. Kita diberi mulut agar kita menyampaikan kebaikan, bukan membicarakan keburukan orang, bukan untuk memfitnah orang, bukan untuk berghibah dan sebagainya macamnya. Kita diberi nafas sudah gratis. Beda kita dengan membeli oksigen di rumah sakit, itu berbayar sangat mahal. Tapi Allah memberikan kita secara gratis. Apakah kita tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Kita hanya tinggal menikmati sekarang. Berbeda dari zaman Rasulullah yang berjuang. Rasulullah begitu cintanya kepada kita. Bahkan nanti di padang mahsyar,
Berbondong-bondonglah orang di padang mahsyar meminta syafaat. Pergilah sekelompok orang itu kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah Musa, berilah kami syafaat." Tapi Nabi Allah Musa tidak bisa memberi syafaat. Pergilah berbondong-bondong orang itu kepada Nabi Ibrahim, "Ya Nabi Allah Ibrahim, berilah kami syafaat." Tapi tetap Nabi Ibrahim tidak bisa memberinya syafaat. Pergilah berbondong-bondong orang itu ke Nabi Isa, "Ya Nabi Allah Isa, berilah kami syafaat." Tapi Nabi Isa tidak bisa. Lalu Nabi Isa pun berkata, "Coba engkau pergi ke Nabi Muhammad, karena beliau adalah kekasih Allah." Berbondong-bondonglah orang itu pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai rombongan itu kepada Nabi Muhammad pun langsung tersujud. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, mengapa engkau sujud? Sudah tidak ada lagi orang yang beribadah di dunia, di padang mahsyar ini. Bangunlah engkau Muhammad." Lalu Nabi Muhammad pun bangun, lalu bersujud kembali. Berkatalah Allah, "Ya Muhammad, tidak ada lagi yang beribadah di padang mahsyar ini. Bangunlah engkau wahai kekasihku." Bangunlah Nabi Muhammad lalu bersujud lagi dan berkata, "Ya Muhammad, apa yang kau inginkan sampai engkau bersujud berkali-kali?" Lalu Nabi Muhammad pun mengatakan, "Ya Rabb, selesaikan siksaan padang mahsyar ini. Sungguh semua umat sudah tidak kuat menahan siksaan padang mahsyar ini." Lalu Allah pun berkata, "Ya Muhammad, engkau meminta tanpa bersujud pun akan aku kasih." Lalu selesailah siksaan padang mahsyar itu, berganti kepada siksaan amal baik dan amal buruk. Berganti kepada pertimbangan amal baik dan amal buruk. Sudah banyak manusia yang berbanyak dosa akan dimasukkan ke neraka. Menunggulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jembatan Siratal Mustaqim untuk menolong umatnya yang akan terjerumus ke dalam neraka. Sampai selesai jembatan Siratal Mustaqim, Rasulullah pun masih menanti di pintu surga. Rasulullah tidak masuk ke dalam surga sampai umatnya masuk semua ke dalam surga. Bahkan pada terakhir ada satu umat yang masih tertinggal di neraka. Lalu Rasulullah sendiri pun yang mencari ke dalam neraka. Terbelalah api neraka itu. Lalu Rasulullah mencari umatnya yang ada di neraka tersebut, walaupun itu hanya satu orang. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.